Saudara menyambut perayaan Hari Trisuci Waisak, InJourney Holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata bersama PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko akan menghadirkan layanan terbaik. Rangkaian perayaan Trisuci Waisak 2568 BE akan dimulai dari tanggal 17 hingga 24 Mei 2024 di Candi Borobudur sebagai destinasi pariwisata spiritual umat Buddha dunia di Magelang, Jawa Tengah. Perayaan diikuti oleh ribuan umat Buddha dari berbagai belahan dunia. Perayaan Trisuci Waisak ini mengusung tema kesadaran keberagaman jalan hidup luhur, harmonis dan bahagia. Dengan tema perayaan Waisak ini, diharapkan dapat memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengetahui layanan apa saja yang akan diberikan pada rangkaian perayaan Trisuci Waisak yang akan dimulai dari 17 sampai 24 Mei nanti, sudah bergabung siang ini di Kompas Siang melalui saluran Zoom. Sudah ada dua narasumber, ada SPV of Marketing and Event Management InJourney, Retna Asmoro, dan juga Direktur Pemasaran dan Pengembangan Bisnis InJourney Destination Management, Heti Herawati. Bu Retna, Bu Heti, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Pak Kalis. Oke, Bu, saya mau ke Bu Retna dulu. Kita ngomongin soal pariwisata secara umum dulu sebenarnya, Bu. Ini kalau dari InJourney, Bu, apa peran InJourney untuk mendukung percepatan pertumbuhan wisata Indonesia? Dan mungkin bisa digambarkan juga ke kami, Bu, rencana kedepannya dari InJourney untuk pengembangan wisata apa, Bu? Ya, terima kasih sebelumnya Pak Kalis. Jadi mungkin saya jelaskan sebelumnya apa itu InJourney. Jadi InJourney sekitar 2 tahun yang lalu lahir dari prakarsa pemerintah sebagai holding, bisa dibilang super holding, Pak Kalis, ekosistem pariwisata di bawah BUMN. Dan kami terdiri dari beberapa perusahaan yang saling bersinergi di bidang pariwisata dan keseluruhannya saat ini sedang menjalani proses rebranding menjadi InJourney. Jadi di bawah kami itu dari hulu ke hilir kami usahakan seluruh muscle pariwisata itu bekerja bersinergi untuk menciptakan pengalaman pariwisata yang seamless, mulai dari airport yang tadinya Angkasa Pura 1 dan 2 kini di bawah InJourney Airport, kemudian juga InJourney Aviation Services, kemudian ITDC sebagai pengembang pariwisata, retail, tentunya ada brand retail kami yang sangat besar yang sudah tidak asing lagi yaitu Satina, dan juga seluruh hotel BUMN di Indonesia di bawah InJourney Hospitality. Last but not least tentunya PT TWC, Taman Wisata Candi yang sekarang berubah menjadi InJourney Destination Management. Mungkin ke depannya nanti kami tentunya bahu-membahu untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia dan kemungkinan besar insya Allah salah satu perusahaan kami akan datang airlines, cuma nanti menunggu momen yang tepatnya. Saat ini juga khususnya di Borobudur, salah satu aset pariwisata terbesar kami yang ada di bawah InJourney Destination Management, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Heti. Kami Road to Waisak di tanggal 23 Mei nanti. Jadi sangat besar harapan kami support dan dukungan serta partisipasi masyarakat untuk dapat mengusung atau mengembangkan Borobudur sebagai tidak hanya jagar budaya tapi juga pusat epicentrum Buddha di dunia bahkan. Oke, ini karena di bawah InJourney sudah ada hulu ke hilir untuk mendukung industri wisata di Indonesia. Adakah strategi yang diterapkan oleh InJourney untuk pengembangan destinasi wisata, termasuk salah satunya yang tadi Bu Retna udah cerita, yaitu Borobudur? Ya. Tentunya sebagai holding BUMN pariwisata kami berkomitmen untuk mewujudkan kualitas pariwisata yang berkualitas tingkat dunia. Dan kebetulan jadi ada dua aspek peran InJourney dalam hal ini. Satu, aspek bahwa aset pariwisata Borobudur ini ada di bawah manajemen InJourney Destination PT TWC. Yang kedua, Candi Borobudur itu salah satu dari 5 DPSP atau destinasi super prioritas yang dimana kami berfokus dicanangkan oleh pemerintah. Jadi selain kami bekerja sama untuk mengembangkan amenitas, aksesibilitas dan juga atraksi,
kami juga berusaha dari sisi accessibility mengembangkan konektivitasnya. Jadi InJourney dalam hal ini akan mendorong terciptanya pengelolaan terpadu di kawasan Borobudur serta meningkatkan kualitas pelayanan di dalam kawasan. Dalam hal ini kami tentunya bahu-membahu bersama Ibu Hetty di sini dari PT TWC InJourney Destination Management tuh berperan aktif membangun awareness karena kami memang bervisi menjadikan Borobudur sebagai epicentrum Buddhis di dunia melalui media konvensional maupun sosial media dan juga kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, Bu Hetty, ini kan Buddhis epicentrum ya, menjadi salah satu target di mana Borobudur bisa diposisikan untuk menjadi pusat Buddha di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Langkah-langkah yang akan dilakukan InJourney Destination Management untuk bisa mencapai target itu apa, Bu? Ya, pasca saya tambahkan tadi Bu Retno sudah cerita mengenai langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh InJourney Holding ya. Ada 3 hal penting yang kita upayakan saat ini, Mbak Pascal. Yang pertama adalah tentu kita mengupayakan visitor management dan fasilitas fisik ya diperbaiki, ambience yang tenang dan sakral, khususnya untuk wisatawan minat khusus nih Mbak dan pilgrim. Karena kami paham bahwa pilgrim ini pasarnya sangat besar ya, ada 500 juta pasar pilgrim di dunia dan 95%-nya ada di Asia ya. Kami saat ini sedang merevitalisasi Manohara Borobudur Mbak untuk menjadi sebuah meditation dan spiritual center ya, untuk memisahkan atau membuat pemisahan ya, membuat segregasi antara area spiritual wellness yang butuh privacy dengan wisata wisata umum yang sifatnya lebih ramai begitu. Nah, yang kedua adalah tentu saja kita tadi bicara soal event ya. Jadi event-event keagamaan maupun produk-produk atau paket-paket spiritual experience itu kita harus kembangkan. Kita sedang kembangkan, salah satunya adalah event ya. Kalau kita lihat setiap tahun tuh ada 3 event besar Mbak di Borobudur itu. Ada Waisak, ada Tripitaka Canting di pertengahan tahun, dan kemudian di akhir tahun ada Pabaja Samanera. Di samping itu ada banyak program experience berbasis spiritual lainnya seperti meditasi, seperti paket-paket spiritual retreat gitu ya. Nah, ini kita kembangkan terus-menerus Mbak, dan kita sudah melakukan beberapa program juga. Yang ketiga adalah promosi ke target market ya, target country yang spesifik. Jadi kita menyasar Mbak negara-negara yang berbasis Buddhis di Asia. Nah, ini tahun lalu kami sudah melakukan atau menginisiasi mengkoordinir promosi tour spiritual atau kita menyebutnya paket pilgrim begitu ya. Dengan tour operator yang ada dari Thailand, dari Vietnam, Singapura, Malaysia, Kamboja, dan juga ada dari India ya. Nah, ini yang kita lakukan selama ini. Begitu. Oke. Dari 3 hari yang cukup besar dan penting yang akan digelar di Borobudur tadi, yang terdekat ini kan Waisak ya Bu ya, Trisuci Waisak akan digelar pada pekan depan. Pentingnya gelaran atau hari Trisuci Waisak di Borobudur nanti kan seperti apa Bu Hetty, lalu persiapannya sejauh ini bagaimana? Nah, ya, Waisak ini betul sekali merupakan sebuah rangkaian. Kita bilangnya bukan 3 hari, Mbak. Ini mungkin saya boleh bilang ini adalah satu rangkaian event yang paling penting di Borobudur ya. Jadi tahun ini Waisak tuh dimulai tanggal 17 Mei sampai tanggal 24. Tapi sebetulnya detik-detik Waisaknya sendiri terjadi di tanggal 23 Mei. Akan tetapi tanggal 24 masih ada aktivitas dan itu disambung dengan long weekend ya. Dari tanggal 24 sampai 26 ini ada long weekend, sehingga ini adalah sebuah momentum yang cukup komplit, besar dan penting gitu ya. Kami sampai sekarang sudah menerima banyak sekali antusiasme dari masyarakat maupun dari wisatawan mancanegara ya. Jadi persiapannya sudah cukup baik. Prioritas kami ini sebagai pengelola adalah memastikan bahwa acara inti spiritual ini akan berlangsung dengan lebih sakral, lebih khidmat, lebih kyusuk gitu. Sehingga kita sudah melakukan persiapan dari awal tahun, Mbak. Kami juga mengapresiasi ini adalah ada sebetulnya koordinasi maupun kolaborasi yang sangat baik gitu ya dari banyak pihak. Jadi ini dilakukan bersama-sama dengan Kementerian Agama RI, Kemendikbud, kemudian ada Majelis dan Sangga Agama Buddha ya seperti MBMI, dan panitia intinya adalah Walubi, kemudian ada Yayasan Pusdiklat Budi Dharma dan MUNI, serta juga kita melibatkan masyarakat tentu saja ya, PTNI Polri dan Pemda ya. Jadi mungkin informasi aja, banyak sekali volunteer yang juga direkrut selain tim kami, yang sudah dilatih juga ratusan untuk dilatih sebagai panitia dari Waisak untuk membantu nanti jalannya rangkaian acara Waisak ini. Dan kami juga
Ini informasi juga Mbak, sekaligus mengundang teman-teman ya, karena kami itu sebetulnya sekarang juga merasa terhormat karena di awal kita dilibatkan dalam awal rangkaian kegiatan Waisak. Jadi tanggal 14 Mei nanti itu akan ada pelepasan 40 biku tudong. Ini adalah tahap pertama yang akan berjalan ke Borobudur dan dilepas di destinasi yang kami kelola, yaitu TMI di Jakarta. Jadi silakan datang ke Jakarta untuk menikmati juga prosesi ya, pelepasan batik tudong yang nanti ini akan juga ada dimeriahkan oleh beberapa prosesi, termasuk ada pelepasan lampion water lantern ya di Taman Mini ya, dan kemudian kita bisa melepas batik tudong bersama-sama ya. Jadi ini merupakan sebuah kalau boleh dibilang Waisak ini adalah sebuah pesta rakyat karena masyarakat dan umat agama lain juga bisa hadir ya. Kalau di Borobudur itu nanti ada bakti sosial, ada kirap, Waisak, ada prosesi penerbangan lampion. Ini meditasi, semua ini akan menunjukkan bahwa ini ada sebuah momentum mempromosikan budaya toleransi Indonesia yang luar biasa ya, kesatuan dalam keberagaman, kita menyebutnya enlighten in harmony, begitu Mbak. Oke, ini memang karena kalau melihat dari tahun-tahun sebelumnya semua mata dunia ini tertuju di Borobudur ketika Waisak digelar begitu. Ini persiapan tentu penting, tapi lebih khususnya untuk Bu Retna, dengan adanya mungkin yang paling besar adalah yang paling terdekat wisatawan Waisak yang akan digelar pada pekan depan. Target wisatawan lalu juga kunjungan wisatawan dengan adanya momentum perayaan Waisak di Borobudur nanti sudah ada targetnya Bu? Mbak Paskalis, sebenarnya yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Hetty adalah animo masyarakat dari tahun ke tahun semakin besar. Waisak ini sepertinya sudah menjadi juga bagian dari perayaan semua masyarakat di Indonesia, dan kami sangat bersyukur kita tinggal di negara yang sangat penuh dengan toleransi keagamaan dan budaya. Jadi kami memperkirakan Waisak ini akan naik gitu ya. Tahun lalu saja itu sudah ada 40.000 orang. Jadi kalau misalnya tahun ini dan juga bertepatan dengan long weekend tanggal 23-24 itu, kami targetkan 40.000 sampai 50.000 orang akan hadir di Borobudur di sepanjang rangkaian acara Waisak nanti yang akan berlangsung sejak tanggal 18, tapi tadi kick off-nya bisa di TMII. Sampai di TMII kita di Jakarta juga sudah diundang untuk merasakan experience kesyahduan dari Waisak di Borobudur. Jadi nanti dari tanggal 18 hingga tanggal 24 Mei. Namun fokus utama kami seperti yang tadi juga disampaikan, bagaimana memastikan kelancaran pelayanan di Candi Borobudur sehingga seluruh umat Buddha prioritasnya ini dapat beribadah secara khusyuk dan hikmat di acara Trisuci Waisak. Oke, Bu Hetty, ini kalau tadi ada target 40 sampai 50.000 pengunjung karena ada momentum perayaan Waisak. Tapi secara jangka panjang ini apa harapannya untuk dampak dari perayaan Waisak tahun ini? Ya, kami berharap tentu ya seperti tahun-tahun sebelumnya, Waisak ini kan menarik banyak wisatawan ya, baik wisatawan pilgrim, minat khusus. Tapi selain itu juga sebetulnya dia juga membawa berkah dan dampak ekonomi yang luar biasa ke masyarakat sekitar ya. Okupansi hotel, homestay, transport itu akan meningkat. Tahun lalu itu betul-betul full, sampai ada kalanya rumah penduduk saja diubah menjadi sebuah tempat penginapan. Dan juga tahun lalu itu ada lebih dari 7.000 orang mendapat manfaat dari bakti sosial dan pengobatan gratis yang dilakukan sebagai bagian dari kegiatan Waisak. Nah, tahun ini kita harapkan meningkat, Mbak. Mungkin kita mengharapkan targetnya adalah 8.000 orang. Ini dari Panitia Walubi mengkonfirm bahwa ada 8.000 orang yang akan ditargetkan mendapat manfaat dari bakti sosial dan pengobatan gratis yang dilakukan di Borobudur. Kami juga berharap pada akhirnya adalah bahwa energi Waisak ya yang luar biasa ini, yang baik, yang positif ini juga akan memperkuat semangat toleransi dan kebersamaan ya bagi seluruh umat, tidak hanya Buddhis tapi juga umat non Buddhis bersama-sama merayakan berdoa bersama bagi keselamatan, kesejahteraan dan juga perdamaian di bumi Indonesia. Oke. Gitu. Semoga lancar acaranya, Bu Retna dan juga Bu Hetty. Terima kasih sudah berbagi siang ini di Kompas Siang. Sampai ketemu lagi Bu, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.